Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saat ini dengan cuaca yang cukup mendung dan hujan, saya sudah berada di peron jalur 1 stasiun Gambir. Tadi saya nggak sempat buat ngerekam di Gambirnya dulu ya, langsung boarding karena ternyata dirasa waktunya cukup mepet. Jadi langsung masuk ke dalam peron aja. Hari ini saya akan menjajal perjalanan kereta api Parahyangan kembali menggunakan kelas eksekutif, tapi pada kesempatan kali ini seperti yang sudah teman-teman tahu, kalau pada tanggal 12 Januari 2026 lalu kereta api Gajayana mengalami perubahan rangkaian sehingga berdampak kepada kereta api Parahyangan yang akan saya naik hari ini. Jadi hari ini kita akan naik kereta api Parahyangan 132B rangkaian Gajayana ke Bandung. Kalau kemarin sempat naik dari Bandung ke Gambir, sekarang dari Gambir ke Bandung dengan rangkaian yang berbeda. Jadi seperti apa sensasi perjalanan stainless steel generation di lintas Bandung Barat? Ikuti terus video sampai habis. Let's go. Oke, karena ternyata peronnya dapatnya di jalur 1 dan nggak dapat sampai eksekutif 8, jadi saya harus masuk dari sini. Dan kita bakal mundur sampai eksekutif 8 dan kebetulan rangkaian paling belakang. Dorong. Sepi banget guys, dia bisa jadi berapa, jadi kita nggak tahu. Ini agak ribet ya karena bawa koper. Nah, dan inilah rangkaian Parahyangan kita hari ini di eksekutif 8 K1 berapa? K1025. 8 ya Pak? Iya. Iya. Kita ada di seat 9A. Good, dapat tekanan. Jadi ini kita 2 menit menjelang keberangkatan. Jadi kereta api Parahyangan 132B ini akan berangkat dari stasiun Gambir pada pukul 7.30 tepat ya. Dan nantinya akan berada di stasiun Bekasi, Purwakarta, Cimahi, dan stasiun Bandung. Untuk kereta api Parahyangan Gajayana sendiri membawa 2 kelas, yaitu kelas luxury dan juga kelas eksekutif. Kalau luxury-nya itu masih pakai luxury gen 2 ya kalau nggak salah. Jadi belum pakai pintu yang otomatis. Sedangkan kalau kereta eksekutifnya sekarang sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Ya, jadi di sana ada Monas. Ya, Monas, dan dalam waktu 2 menit lagi kita akan meninggalkan kota Jakarta. Ya, cukup sedih ya karena perjalanan ini adalah perjalanan meninggalkan Jakarta. Setelah pulang kampung 1 bulan, akhirnya saya harus kembali lagi ke perantauan. Meskipun memang agak sedikit ribet ya, ke Bandung dulu, mau main dulu ke Bandung. Udah persiapan berangkat Gambir. KRL-nya harus berhenti sih, karena Parahyangan kita dulu yang berangkat. Nah, kamu harus berhenti, tidak boleh lewat dulu, aku dulu yang lewat.
Pelanggan yang kami hormati, Baru mau ngomong. selamat datang di kereta api Indonesia. Dengerin dulu ya. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Semoga Terima perjalanan kali kasih. ini bisa selamat Dear sampai passengers, tujuan. welcome Udah to akhir stasiun Kereta Bandung. Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Oke, jadi sekarang perjalanan kereta api Parahyangan sudah kita mulai tepat pada pukul 7.30. Dari tadi telat 7.31 kalau nggak salah atau 7.32. Dan ya tadi sebenarnya udah saya singgung juga pemberhentiannya ada di stasiun Bekasi, Purwakarta, Cimahi, dan Bandung. Nah teman-teman, di sini saya pengen sedikit mereview tempat duduk ya, dan juga interior dari kereta api Stainless Steel New Generation, kereta api Parahyangan ini, karena memang cukup berbeda dengan kereta api lainnya. Jadi ini trendset terbarunya tahun 2025 keluarnya. Saya ada di K102540 di Selamat pagi, Polindung Malang. pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Ya, Kereta jadi Api Indonesia bisa dan teman-teman kru lihat yang kalau bertugas kursinya mengucapkan warnanya selamat datang di Kereta coklat Api ya, jadi kayak lebih Parahyangan elegan gitu rasanya. yang akan mengantarkan kita ke tujuan Dan- akhir stasiun Bandung. Ya nggak tahu, Perjalanan kayak kali saya ini ngerasa kalau menempuh saya pakai waktu ini tuh lebih terlihat jam mewah gitu ya, 50 ketimbang kalau yang kayak 2. warnanya kursinya Selama tak sama, perjalanan, terus habis kita itu juga akan kursinya ada menikmati timpang. keindahan alam dan warisan teman-teman sejarah di PT Kereta Api Indonesia. Kereta Antara lain, eksekutif New Generation Jembatan Cisomang. Dan buatan tahun 2025 itu yang agak berbeda kami adalah ingatkan kembali bahwa ini. perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap kan. rokok. Untuk Jadi itu, kepala itu kami mohon Anda untuk tidak merokok di sebenarnya kalau toilet menurut maupun saya di bordes. pribadi, Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. ini aja cukup nggak Jika masalah, ada itu nggak keluhan, perlu di-recline. kritik, maupun saran, Jadi ya gitu sih, silakan itu pendapat menghubungi pribadi petugas aja ya. secara Kalau langsung misalnya teman-teman ada atau yang melalui pendapat nomor lain, telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas Ya, kepercayaan nggak apa-apa. Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan adapun aman untuk dan nyaman Anda fasilitas yang bersama ada, PT meskipun Kereta Api memang Indonesia. kereta ini keluaran tahun 2025, tapi Dear memang tetap passengers, sama ya on teman-teman. behalf of PT Kereta Yang Api berbeda Indonesia hanya dari and the segi crew on duty, rumah yang ada we would di like to sini aja welcome you ada aboard tempatnya, the itu doang. Parahyangan Sisanya masih aman. train, Jadi which will take us seperti to biasa our di sini final ada. destination. 2 minutes. Sorry During guys, the journey, kepotong. we will also Sini enjoy ada the beauty of tempat-tempat nature table and the historical Kalau heritage kereta of PT eksekutif Kereta itu Api memang Indonesia, selalu pasti ada table including tray. Cisomang Bridge Terus habis and itu Sasaksana Tunnel. ada We remind you again reclining that seat this is tentunya a ya, tadi sudah smoke-free journey. diperagakan juga, tapi nggak apa. We kindly request you not to Bisa smoke tidur in the toilets sampai or on the 120 platforms. derajat. Please check and 120, double check your 115. belongings, ensuring nothing is left Teman-teman juga behind at punya the station. If there are any complaints and suggestions, charger port, kindly terus habis contact our itu June or di call sini the ada number footrest, displayed on the train ada support. footrest. Thank you for your trust Ini in ada us. Enjoy your tempat safe buat and naruh comfortable barang-barang journey kecil. with PT Kereta Api Indonesia. Dan kalau enaknya Stainless Steel New Generation adalah nih kita lihat di sini tuh jendelanya dapat satu orang satu. Sedangkan kalau misalnya teman-teman tahu di ekonomi New Generation itu kan pasti ada yang dapat jendela ratapan kan. Nah beda kalau di sini itu dia dapat full seperti itu guys. Ya sampai nggak sadar ya, saking lamanya saya ngomong sampai kita sudah mau siap-siap lewat Manggarai. Jadi kita udah ketemu sama percabangan dari Tanah Abang. Nah ini dia. Dan ya kita akan melihat seberapa gilanya rush hour di Jakarta ya. Soalnya kayak gimana ya, tadi saya juga sebenarnya naik KRL gitu dari Bekasi sampai Manggarai, cuma karena nggak kuat saking ramenya, jadi dan bawa koper juga, jadi dari Manggarai sampai Gambir saya memutuskan untuk menggunakan ini gitu, apa namanya, taksi. Nah ini kita melintas langsung di stasiun Manggarai, tapi nggak rame sih kalau yang sebelah sini, yang rame itu sebelah sana ya, ketutupan KRL kan. Jadi di sini aja lah kita melintas langsung di stasiun Manggarai. Di kecepatan 55 km per jam ya. Di sana ada Balai Yasa Manggarai. Dan yuk, kita baru saja melewati stasiun Manggarai. Udah ada Jakarta. Terus saya sedih banget kalau ninggalin Jakarta ya, karena saya pasti bakal balik lagi ke Jakarta ya mungkin bulan depan pas menjelang Lebaran. Jadi kayak wow.
Pemberhentian pertama kita baru maju beberapa menit sudah berhenti di stasiun Bekasi. Kita tadi kayaknya kurang lebih 23 menitan ya untuk tiba di stasiun Bekasi. Jadwal berhenti 2 menit dari pukul 7.53 sampai 7.55. Maaf guys, lagi sedikit batuk ya. Dan ini masih belum ada tanda-tanda mau berangkat, tapi agaknya di Bekasi sudah nggak begitu deras hujannya ya. Meskipun tadi pagi pas saya berangkat menuju Gambir deras banget, gila. Di sini ada Sifang KRL Cina yang berangkat ke arah Angke, sorry, masih kanan Angke. Dan di sebelah sana tuh ada Belambangan Express yang mengarah ke arah Pasar Senen. Padat sekali ya Bekasi ini ya. Aduh. Yaudah kita langsung masuk aja karena seharusnya kita udah berangkat tapi mungkin sedikit mengalami keterlambatan. Area Cikarang dan menjadi tanda kalau kita sudah meninggalkan area per-LAA duniawi ya. Kalau biasanya dari Jakarta ke Jogja saya bisa ketemu lagi dengan LAA di Jogja, tapi kalau kali ini karena kita tujuannya ke Bandung, kita nggak lihat LAA guys, kita lihat naik bukit, dan naik turun bukit, lihat jembatan, lihat terowongan. Ini dari tadi saya lihat dari area Jakarta sampai Cikarang. Sepertinya memang cukup parah ya banjirnya ya. Tadi ada yang sampai udah masuk rumah kayaknya di pinggir-pinggir jalan area pinggir-pinggir area petak Tambun Cibitung ya. Ini kita persiapan lintas langsung Lemah Abang. Ini ada rel yang menghubungkan stasiun Lemah Abang dengan Cikarang Drive. Ya, jadi kita nanti berhenti lagi selanjutnya ada di stasiun Purwakarta ya teman-teman. Dan nanti setelah stasiun Purwakarta juga kita akan menikmati keindahan alam Bandung Barat seperti jembatan Cisomang, terowongan Sasak Saat, dan juga beberapa keindahan-keindahan lain. Harapannya semoga aja nggak mendung ya, kalau minimal banget nggak basah nih kaca tinggi banget. Ternyata masih ada sampai sini teman-teman banjirnya, bukan banjir maksudnya maksudnya tuh minimal banget nggak ada lagi bekas rintik hujan karena sangat mengganggu ya, dari tadi sangat mengganggu. Fokus kameranya tuh ganggu banget, dia tiba-tiba fokusnya ke air bukan ke pemandangan di luar. Jadi ya semoga aja jangan sampai di area setelah Purwakarta kalau bisa jangan hujan ya, rawan selip juga ya, jangan sampai ya. Ya udah, meninggalkan Cikarang berapa jam lagi ya? 2 jam lagi kita nyampe Bandung.
aja kita melintas langsung di stasiun Cikampek. Jadi stasiun Cikampek ini merupakan batas akhir dari perjalanan Parahyangan di Daop 1. Karena tadi ada 3 percabangan ya. Ada 2 percabangan yang memisahkan 3 arah. Yang mana tadi kita dari arah Jakarta, kita belok ke arah kanan menuju ke arah Bandung. Untuk belok ke kiri menuju ke arah Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta. Dan kalau misalnya belok kiri itu juga memasuki area Daop 3. Jadi kalau bisa dibilang perbatasan Daopnya itu bisa membentuk segitiga ya. Yang mana ujung sisi yang arah baratnya itu menuju ke arah Jakarta, selatannya ke arah Bandung, dan ke arah utaranya itu ke arah Cirebon ya. Jadi kalau udah lewat Cikampek rasanya kita akan segera bersiap-siap untuk melihat banyaknya pemandangan-pemandangan yang ada di lintas Cikampek Bandung. Tapi sayangnya masih sedikit mendung, harapannya bisa mendadak cerah ya. Jadi saya ngambil posisi di kiri dulu karena sepertinya akan sangat banyak hal-hal yang bagus-bagus di sebelah kiri sebagai pembukaan. Tapi ya kanan juga banyak sih. Makanya mungkin teman-teman waktu trip Parahyangan yang Pandalungan sama Gajayana yang sebelum ini ya, yang sebelum SSNG kan saya sempat menyinggung kalau dari arah Gambir tuh ngincarnya di kanan, kalau misalnya dari arah Bandung ngincarnya di kiri, dan sekarang kewujud gini. Oke, kita langsung balik lagi aja karena seperti makanan saya sudah datang. Let's go. Saat ini telah tiba di stasiun Purwakarta, pemberhentian kedua. Dia udah berhenti di Bekasi, sekarang di Purwakarta. Nah, di Purwakarta ini berhenti singgah selama 2 menit aja, tapi kayaknya kereta api Parahyangan mengalami keterlambatan. Jadi mungkin masuk langsung berangkat ya. Di sini ada bangkai kereta yang sudah tidak terpakai di jalur 4. Di jalur 4 ada Walahar. Di luar hujan, ternyata di eksekutif 8 nggak dapat kanopi ya. Terus di KRL langsung berangkat guys. Kita berangkat ke Purwakarta. Berarti nggak lama ya, nggak nyampe 5 menit. Tapi memang jadwalnya 2 menit doang sih. Baru saja berangkat Purwakarta tepat pada pukul 9.00. Secara jadwal agaknya terlambat 5 menitan. Dan ya ternyata jika melihat langit di luar agaknya kurang sesuai dengan ekspektasi ya. Karena masih turun hujan di sebelah sana. Dan juga kalau ngeliat ke arah-arah Bandung itu kayaknya langitnya tuh langit-langit yang gelap. Nggak gelap sih, tapi mendung-mendungnya tuh yang kayak lagi turun hujan gitu. Ya harapannya semoga aja di area sana lagi hujan sekarang, biar nanti pas kita lewat sudah reda. Nah, sembari kita sembari kita menikmati perjalanan bersama Parahyangan di petak Purwakarta Bandung, saya sudah memesan satu makanan. Sebenarnya ada 2. Ada tadi cuanki, cuman karena saya perlu minum obat jadi saya makan terlebih dahulu. Dan ini ada nasi sapi lada hitam. Kalau nasi sapi lada hitam ini makanan berat, jadi harganya 44.000. Kalau misalnya yang cuanki itu harganya 30.000. Karena jatuhnya cemilan ya. Itu kan lagi sakit di sini teman-teman, sebenarnya kayak lagi ada luka di tenggorokan. Jadi kalau teman agak sedikit kayak hentak ya. Jadi mari kita nikmati pemandangan indah di jalur Purwakarta Bandung sembari makan
sembari makan nasi sambil ada hitam. Sudah mulai bukit mulai mengelilingi jalur, dan 1, 2, 3, 4, 5 belum ya? Nah ini dia 1, 2, 3, 4, 5 Zet. Langsung keadaannya gelap gulita ya teman-teman, karena memang terowongan Sasak Saat ini berada di bawah bukit apa ya, nggak tahu nama bukitnya, tapi yang jelas terowongan ini membentang sekitar 1 km ya kurang lebih ya. Jadi ini bakal panjang banget. Biasanya kalau misalnya saya iseng-iseng merekam sampai akhir itu bisa sampai 3 menitan, 2-3 menit, saking panjangnya ya. Terus nanti kita keluar udah ada di stasiun Sasak Saat. Jadi nggak lama setelah itu kita sudah tiba di stasiun Sasak Saat gitu ya. Tapi karena kita melintas langsung, jadi ya udah bagus. Ya begitulah. Kita masih 1,5 menit ya di sini. KAI. Sumpah ini pasti bakal lama banget karena kecepatan keretanya juga di kisaran 40 sampai 50 km per jam doang. Ya kalau dipikir-pikir kalau 1 km itu bisa butuh waktu 1 menit lebih ya kalau misalnya dengan kecepatan konstan segitu. Lo kok keluar cepet banget ternyata ya. Berarti ini kecepatan. Ya udah, berarti bagus deh kalau misalnya memang udah keluar. Jadi setelah ini kita akan melintas langsung di stasiun Sasak Saat ya. Tapi stasiun di sebelah sana. Dan kebetulan tidak ada momen silang-silangan ya. Ya mungkin memang Parahyangan yang ini kurang asiknya ya di situ. Parahyangan yang asik tuh yang kemarin 133 sama 138 ya. 133 bisa nyilang, tapi dia disilang juga. 138 disilang. Jadi nanti nih Parahyangan Gajayana ini pas balik ke arah Gambir itu bakal nyilang kereta api Parahyangan Pandalungan. Nah, ini kita udah nikung di stasiun Sasak Saat. Stasiunnya tapi di sebelah sana guys. Ya, susah banget ya. Ini
Gitu loh. Nah, melintas Sosok Saat. Jadi kalau misalnya udah lewat Sosok Saat, kita nggak lama lagi akan lewat di Cikubang, Padalarang, udah habis itu nyampe Bandung. Nggak kerasa ya. Kita juga kalau secara jadwal harusnya nggak 45 menit lagi nyampe sih harusnya, bahkan kurang. Udah bentar lagi ke Cikubang guys, jadi kita siap-siap dulu. Nanti kita bakal lewat Cirangkrang terus Cikubang. Habis itu kita bakal lewat banyak jembatan dan pas banget jembatannya itu kebanyakan di sisi kanan. Makanya dari tadi nggak begitu banyak ngerekam yang di sisi kiri ya, karena memang yang kerennya itu ada di sisi kanan semua. Seperti itu. Let's go. Jadi 10 menit menjelang kedatangan kita di stasiun Bandung, kereta api Parahyangan sempat-sempatnya untuk terhenti sejenak di stasiun Cimahi. Keretanya langsung berangkat tutup. Ini juga suaranya agak aneh ya. Gak apa-apa sih, gak jadi masalah. Ya, jadi menjelang 10 menit kereta api Parahyangan tiba di stasiun Bandung. Kita berangkat Cimahi.
Jadi kita baru aja berangkat dari stasiun Cimahi, dan seperti yang sudah saya katakan, kalau udah berangkat Cimahi itu tandanya kereta api Parahyangan akan segera tiba dalam waktu 10 menit lagi di stasiun tujuan akhir, stasiun Bandung. Nah, di 10 menit terakhir ini saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya bersama kereta api Parahyangan rangkaian Gajayana, yang mana pada kesempatan kali ini menggunakan nomor KA 132B keberangkatan pagi dari Gambir pukul 7.30. Nah, Parahyangan ini merupakan kereta api yang melayani rute Jakarta-Bandung, lebih tepatnya memulai perjalanan dari stasiun Jakarta Gambir. Untuk Parahyangan ini berangkat pada pukul 7.30 dengan pemberhentian di stasiun Bekasi pada pukul 7.53 sampai 55, lalu di Purwakarta pada pukul 8.54 sampai 56 kalau nggak salah, atau 8.56 sampai 58. Terus di stasiun Cimahi barusan pada pukul 10.08 sampai 10.10. Makanya berangkatnya kereta api Parahyangan dari stasiun Cimahi mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 5 menit tadi. Dan secara estimasi jadwal kedatangan di stasiun Bandung pada pukul 10.22. Jadi secara keseluruhan kereta api Parahyangan dengan nomor 132B ini akan menempuh waktu sekitar 2 jam 52 menit untuk tiba di stasiun Bandung dari Jakarta. Dari sekian banyak kereta api Parahyangan yang tersedia, kereta api Parahyangan ini merupakan salah satu Parahyangan yang kini sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation, karena berdampingan dengan kereta api Gajayana yang kini juga sudah menggunakan rangkaian yang sama. Makanya kenapa di sini eksekutif 8-nya itu K1-nya Malang, bukan punya Jakarta Kota, bukan punya Bandung. Ya, jadi ini punya Malang karena memang seharusnya ya memang ini kepemilikan dari Dipo Kereta Malang, yaitu untuk kereta api Gajayana. Nah, makanya kenapa di sini kita dapatnya yang weekend kursinya coklat, karena kita menggunakan rangkaian Gajayana. Dan ya secara fasilitas ya teman-teman sudah bisa melihat di awal video tadi, teman-teman bisa melihat kalau ya mungkin secara pribadi tempat duduknya lekukannya agak sedikit kurang nyaman, tapi itu hanya menurut asumsi pribadi saya sendiri ya. Tapi overall pada perjalanan kali ini cukup menyenangkan ya. Mungkin memang kurangnya adalah di minusnya tuh jarang silang-silangan ya. Kereta api Parahyangan Gajayana ini yang 132B ini malah seringnya tuh nyusul sama silang. Di Karawang tadi di Menghajar Walahar, terus habis itu di mana tadi di Padalarang ya kalau nggak salah, kita menyilang kereta api Harina. Jadi momennya tuh kita yang menang terus. Jadi ya buat saya yang orangnya suka sama momen silang-silangan gitu, nunggu-nunggu gitu tuh agaknya kurang. Tapi yang nggak menjadi masalah ya, yang penting rangkaiannya udah nyaman banget. Dan untuk tarif perjalanan kereta api Parahyangan, karena saya jalannya di hari Kamis ya, hari Kamis hari kerja, jadi alhamdulillahnya dapatnya di subkelas AA, harganya hanya 150.000 aja. Jadi 150.000 teman-teman udah bisa naik kereta sekeren ini, sangat worth it. Apalagi teman-teman bisa dapat rangkaian Gajayana, ini sangat-sangat worth it untuk teman-teman coba ya. Tapi harga yang saya dapatkan hari ini bersifat fluktuatif, jadi kalau misalnya teman-teman jalan di lain hari mungkin harganya akan berbeda. Adapun untuk perbedaan harganya, kalau yang saya tahu itu sekelas AA 150, AB 175, AC 195, dan AD-nya 230.000. Dan untuk pelayanan Parahyangan Gajayana sebenarnya ini melayani dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan luxury. Yang mana luxurinya sendiri ini harganya sangat-sangat fantastis, 410.000 kalau nggak salah ya, kalau dari Gambir sampai Bandung untuk perjalanan hari ini. Nggak tahu kalau hari selanjutnya, hari-hari lain bisa lebih mahal. Jadi ya bisa disesuaikan sama budget teman-teman kalau ingin melakukan perjalanan menuju Bandung maupun menuju Jakarta ya. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan pada perjalanan kali ini. Nantikan kedatangan kereta api Parahyangan di stasiun Bandung. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Kita geret-geret koper dulu karena keretanya nggak dapet peron guys. Alamak. Nggak tahu ini sampai mana. Bakal geret-geret koper. Wah, nabrak lagi. Sumpah ini nggak ada nilai kah? Alamak. Yuk, aduh. Ini di mana kah peron terdekat? Kita geret-geret koper sampai depan. Nih, geret-geret koper. Minimal nyari yang udah dapat peron tinggi guys. Tapi overall nggak apa-apa sih. Bisa ngelihat rangkaian Gajayana sebagus ini. Meskipun dalam bentuk wujud Parahyangan. Terus dan terus dan terus dan terus. Adalah turun sini aja. Kasihan. Wah, hujan. Dan alhamdulillah sampai di stasiun Bandung. Dan ini langsung balik lagi guys ke Gambir. Ini BTW kita jadi penumpang paling terakhir yang naik. Penumpang 132B yang paling terakhir naik. Karena memang jujur ya teman-teman, Parahyangan 132B hari ini tuh cukup sepi, nggak seramai yang saya pikirkan. Jadi ya dengan sepinya Parahyangan juga menguntungkan sih sebenarnya buat saya yang doyan yang mundar mandir. Ini sumpah, ini ya rasanya geret koper sambil konten. Saya kayak orang pindahan, padahal sebenarnya cuma ngambil beberapa barang aja yang harus saya bawa dari Bekasi. Jadi ya udah. Inilah. Dan akhirnya nyampe di atas. Oke, kita keluar. Jadi setelah kita huru-hara di dalam stasiun Bandung ya, keluar dari Parahyangan, akhirnya kita sekarang sudah berada di luar, di pintu selatan kali ya, selatan apa utara? Jujur agak lupa, tapi kayaknya utara, pintu utara stasiun Bandung. Dan dengan tibanya saya di stasiun Bandung menjadi akhir dari perjalanan bersama kereta api Parahyangan Stainless Steel New Generation. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video pada kesempatan kali ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bandung, let's go.